Haleluya, selamat malam semua. Senang bersama dengan saudara di dalam ibadah tengah minggu kita. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan, Marta memulai ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri bersama. Kita mau memuji, memuliakan namanya lewat pujian-pujian kita. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami kenal, Allah yang kami muliakan, pengharapan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami ya Bapa, untuk kami dapat memuji, memuliakan Engkau di dalam rumah-Mu Tuhan. Dan biarlah hadir-Mu Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami ya Bapa. Dan layakkanlah Tuhan segala pujian kami bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersuka cita bagi Tuhan. Mari kita mengangkat pujian bagi Dia. Mari kita beri kemenangan bagi Tuhan lewat pujian-pujian kita. Haleluya. Kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Kita mau katakan bagi Dia, terima kasih Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Kami mau bersuka cita. Amin. Dan pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Amin. Bila pujian kami Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Langit dan bumi pujilah sembah. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Puji bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Atas segala kasih dalam kehidupan kami, Kau yang kami sembah dan kami puji. Kemuliaan adalah bagi Tuhan selama-lamanya. Kami katakan haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita seperti kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mengatakan pujian kita bagi Dia. Kau baik Tuhan, penyertaan
Sebab Engkaulah perisai kami, Kau penolong kami yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami mohonkan pujian kami. Kaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Inilah pujian kami ya Bapa. Kami menaruh pengharapan kami. Engkaulah perisai kami, Engkaulah perisaiku. Terima kasih. Saat badai datang menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terpuji dalam nama di atas segala nama Tuhan. Berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang
hormat dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama ya Tuhan. Hadir-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau mengajarkan kami selalu di dalam Engkau dengan kekuatan yang baru yang Kau berikan Tuhan. Ya Bapa, menguatkan kami ya Bapa untuk kami terus melangkah di dalam Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji ya Bapa. Kau yang kami muliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, perjamahan anugerah-Mu Bapa Siana. Ya dalam kuasa Roh Tuhan yang berbicara di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau beri kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kita akan masuk di dalam doa pada malam hari ini, amin. Kita terus kami berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita mohon kepada Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita, Tuhan yang selalu ada di pihak kita, Tuhan yang selalu membela kita, dan Tuhan yang selalu mendengarkan setiap doa orang-orang percaya. Biar amin, bangsa kita dipulihkan, pemimpin-pemimpin kita Tuhan mau pakai, segala sesuatu amin berasal daripada Tuhan, di dalam kebijakan, di dalam hikmat, di dalam mengambil keputusan. Kita mau percaya, kita mau beriman kepada Tuhan. Kita juga mau bawa di dalam doa amin pada malam hari ini untuk pemimpin-pemimpin kita di gereja kita. Kita mau bawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di Prescott, Arizona. Ada Pastor Greg Mitchell, kita bawa di dalam doa. Biar Tuhan menolong, menyertai pelayanannya. Tuhan mau pakai lebih lagi, amin. Khususnya di membawa visi dan misi di dalam gereja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bawa di dalam doa untuk gereja kita di Beachboro. Ada Pastor Pope, Tuhan melindungi keluarga. Tuhan menyertai jemaat. Tuhan mau pakai gereja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk gereja kita di PTC Pulau Gadung. Tuhan menyertai Pastor Jack dan keluarga, seluruh jemaat, amin. Dan kita mau melihat perkara-perkara yang ajaib yang akan Tuhan mau lakukan terus menerus. Untuk itu saya mendorong saudara sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita perkatakan di dalam doa kita, di dalam iman percaya kita. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk saudara-saudara kita di dalam pemulihan, untuk Om Boy, Tante Lita, untuk Glenn, dan khususnya Pak Hobab yang Tuhan menolong dan memberkati orang-orang, amin, bertobat baru. Dan kita mau melihat apa yang akan Tuhan mau lakukan. Kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan senantiasa. Untuk itu saya mengatakan kepada saudara, mari kita menaruh pengharapan kita untuk apa yang menjadi kebutuhan kita. Mari angkat suara kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kami dapat beribadah di dalam Engkau pada malam hari ini. Satu hal yang kami rindu Tuhan, satu hal permohonan kami, satu hal permintaan kami ya Tuhan, kami mau ada di dalam Engkau, kami mau di dalam hadirat Engkau yang menolong bangsa dan negara kami. Engkau yang menolong pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh luar biasa. Ada sukacita kemenangan Engkau berikan Tuhan bagi setiap kami. Kami mau beriman di dalam Engkau, dalam iman percaya kami. Biarlah Tuhan pemulihan terjadi di dalam ekonomi Tuhan, di dalam segala sesuatu Tuhan. Pandemi COVID-19 ini ya Bapa, bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk pemimpin-pemimpin kami di gereja kami. Ada Pastor Greg Mitchell Tuhan, Tuhan tolong Engkau di dalam Engkau mau pakai lebih lagi ya Bapa. Engkau nyatakan kasih-Mu Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan. Engkau berperkara di dalam iman percaya yang selalu terbangun di dalam Engkau. Gereja kami Tuhan
Tuhan di Beachboro Tuhan. Ada Pastor Topeng Tuhan, di dalam Engkau mengasihi ya Bapa. Engkau memberkati ya Bapa, dan kami mau melihat kuasa-Mu dinyatakan senantiasa Tuhan. Engkau mau pakai gereja ini lebih lagi ya Bapa. Engkau mau pakai pribadi-pribadi yang mau mengambil langkah untuk memberitakan kebenaran akan firman-Mu. Demikian juga gereja kami di PTC Pulau Kali Tuhan, Engkau mengasihi ya Bapa pastor kami. Engkau membangkitkan iman percaya lebih lagi ya Bapa bagi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan tetap mengambil langkah di dalam rencana-Mu Tuhan. Dan Kau nyatakan kasih-Mu Tuhan, Kau memberkati setiap pekerjaan Tuhan. Dan Kau memberkati setiap keluarga ya Bapa. Dan khususnya di dalam pemulihan yang terjadi ya Bapa. Kami bawa di dalam doa untuk gereja kami di tempat ini ya Bapa, pelayanan kami di Kalimalang ini. Tuhan tolong ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan, kami percaya kuasa mujizat Tuhan. Segala perkara Engkau sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan, apa yang menjadi ya Bapa kehendak-Mu ya Bapa. Kami percaya itu ya Bapa. Kami percaya untuk jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan kebenaran dan firman-Mu Tuhan selalu ada ya Bapa di dalam pelayanan kami. Tuhan tolong kami ya Bapa, berkati kami di tempat ini ya Bapa. Dan biarlah segala sesuatu kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk waktu saudara, waktu yang terbaik untuk berada di dalam rumah Tuhan. Silakan duduk, amin. Senang bersama dengan saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Hari Sabtu kita ada pelayanan di luar, kita akan mau menginjil, kita akan mau membagi brosur, kita akan mengundang orang-orang untuk bisa mendengarkan kabar baik, untuk mendengarkan pesan-pesan yang Tuhan bisa lakukan untuk mengubahkan hidup setiap pribadi. Kita akan berkumpul di gereja jam 6 sore dan kita akan menjangkau kota Bekasi ini, amin. Kita juga akan melihat ibadah kita minggu pagi, ibadah raya jam 10.30 dan sore harinya jam 15.30. Senang, amin, bersama dengan saudara melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berikan waktu kita yang terbaik, kita bisa beribadah, kita bisa memuliakan namanya di tempat ini, amin. Dan kita akan merasakan sukacita tersendiri dalam penyertaan Tuhan. Dan 1 jam sebelumnya pintu gereja selalu terbuka untuk berada di dalam doa. Demikian juga pada hari Rabu, waktu yang sama untuk kita beribadah dalam ibadah tengah minggu. Dan kita akan mau melihat apa yang akan Tuhan mau lakukan bagi pelayanan kita di bulan Februari ini, amin. Kita ada Bible study, kita ada gospel, untuk konser gospel. Mari kita mempersiapkan hati kita, diri kita untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu beberapa pengumuman, dan pengumuman yang lain nanti atau ada tambahan saya akan bisa share di grup kita. Dan mari setia, amin, selalu di dalam doa setiap pagi untuk memulai hari saudara, hari kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Itulah kita sebagai orang percaya. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Setelah berapa saudara, amin, kalau bicara memberi, ada sukacita tersendiri. Bukan hanya, amin, senang bagi kita seperti kita ditraktir atau kita dibayari. Kalau saudara, amin, ke Australia, saudara mungkin akan senang untuk mendengar kata I pay for you. Tetapi kita sebagai orang percaya, amin, bukan hanya berharap untuk seseorang membayar bagi kita atau berkata kepada kita I pay for you, tetapi kita akan melakukan segala sesuatu dengan hati yang terbuka untuk memberi
bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Benar apa firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 4 ayat ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita berbicara mengenai kekurangan, kalau hati kita berbicara mengenai seperti menggenggam atau tidak ada hati untuk mau memberi, bagaimana bisa terpancar adanya suatu kehidupan? Tapi firman Tuhan selalu menolong kita, memberi pemahaman bagi kita mengenai pentingnya nilai memberi. Dan kita akan memberi untuk segala sesuatu bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita memberi dengan hati yang terbuka, hati yang penuh sukacita, hati untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami memberi ya Bapa persembahan yang terbaik kami melalui keuangan kami. Hati kami terfokus di dalam Engkau, karena kami percaya bahwa segala sesuatu bersumber daripada Engkau. Memberkati tangan-tangan kami ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan, sehingga segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Sambil memberi, mari siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan namanya lewat pujian kita. Mari bertanya bagi Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Puji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-15 ayatnya 23 sampai dengan 32.
Firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat ke-23 sampai dengan 32. Saya akan bacakan kepada kita. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab, ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datanglah Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita batu bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Mari kita satu di dalam berdoa. Bapa, biarlah kebenaran akan firman-Mu pada malam hari ini ya Bapa, menolong kami dan khususnya memberikan hikmat bagi kami, untuk kami dapat mendapatkan pesan yang dapat menolong kami di dalam iman percaya kami. Singkaplah segala kebenaran ya Bapa, tiada tersembunyi bagimu. Engkau yang berkuasa di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini amin, sambil judul khotbah berbicara tentang anak yang hilang. Tadi pagi kita mendapat share di grup kita berbicara mengenai anak yang hilang. Kalau berbicara anak yang hilang, pasti yang terlintas di dalam benak kita adalah berbicara tentang kehidupan si bungsu yang awalnya meminta hartanya, bagiannya kepada bapaknya. Setelah itu dia pergi jauh, berfoya-foya, sehingga terjadi kehidupan yang melarat, kemiskinan menghampiri si bungsu, sehingga dia bekerja sebagai penjaga atau gembala kawanan babi. Karena lapar, sisa atau makanan babi itu dimakan. Dan ketika dia menyadari, dia mengingat bahwa bapaknya mempunyai segala sesuatu, dan dia menawarkan diri, bukan lagi berbicara mengenai sebagai anak, tetapi sebagai pekerja. Tetapi hati sebagai bapa tidak untuk mendapatkan sebagai pekerja, tetap dia mendapatkan dia sebagai anak. Itu yang sering kita dengar. Tetapi pada pagi hari ini amin, sangat-sangat luar biasa. Bukan hanya berbicara mengenai si bungsu, tetapi berbicara mengenai si sulung. Penjabarannya tadi amin, sangat luar biasa ketika kita membaca renungan. Dan saya berpikir amin, saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya bukan hanya berbicara si bungsu yang terhilang, tetapi si sulung juga terhilang. Mengapa saya katakan demikian? Ketika si bungsu pulang dan ayahnya menyambut dengan
penuh sukacita. Namun si sulung tidak mau masuk ke rumah ketika dia mendengar kabar dari salah seorang hamba bahwa ayahnya berpesta karena kepulangan si bungsu. Dan jelas amin kita lihat bahwa seorang bapak pergi menemui si sulung untuk memberikan penjelasan kepada si sulung yang sedang marah. Kita lihat di sini, amin. Apa yang terlintas ketika sedang berada dekat di rumah? Menunjukkan sikap marah, sikap tidak senang, sikap tidak ramah. Pasti amin memiliki hati yang tidak sepahaman dengan ayahnya. Dan saya percaya bahwa bukan saja amarah si sulung ini, tetapi dia juga mempermalukan ayahnya. Kita akan lihat amin pada malam hari ini bagaimana kita bisa mengatakan bahwa anak sulung dapat terhilang. Menjadi pertanyaan, bukankah dia selalu bersama dengan ayahnya? Bukankah dia sama-sama dengan ayah melayani dan tidak pernah melanggar perintah ayahnya? Mengapa dia bisa terhilang? Kenapa amin poin si sulung ini? Seperti kita melihat tidak ada celah, tidak ada dosa yang diperbuat. Tetapi kenapa bisa terhilang? Kita akan melihat di dalam pasal 15 ini, sebelum amin berbicara mengenai perumpamaan, ada suatu kejadian yang sangat menarik, yaitu berbicara mengenai tentang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka seperti mengecam kenapa Yesus bisa bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kita lihat di dalam pasal 15, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Dalam arti amin, kita bisa mengambil kesimpulan di dalam pemikiran para orang-orang Farisi dan orang-orang Taurat ini. Kenapa orang-orang berdosa itu bisa bersama-sama dengan dia? Jangan-jangan dia itu ada sebagai orang yang berdosa juga. Lah kita ini orang yang benar, kita ini melakukan segala sesuatu, tetapi tidak diajak makan bersama. Dan kita lihat amin, bacaan berikutnya, Yesus memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang. Dan di akhir katanya, dia katakan di dalam pasal 15 ayat ke-7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan.
Yesus terus memberikan perumpamaan yang kedua, berbicara mengenai dirham yang hilang. Dengan singkat, dia berkata di dalam kesimpulannya, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah yang karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian juga memberikan perumpamaan yang ketiga, berbicara mengenai anak yang hilang. Dan kita lihat di dalam kesimpulannya, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Berbicara mengenai jiwa. Inilah yang diceritakan di dalam kisah tersebut, berbicara mengenai anak sulung. Lalu bersungguh-sungguhlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Apa yang kita dapatkan dari pesan yang Tuhan berikan kepada kita? Kita akan melihat yang pertama, berbicara mengenai ayat anak yang sulung adalah berbicara memiliki integritas moral yang tinggi. Hal itu terlihat dalam hal apa? Dari jawabannya kepada bapaknya. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Melayani, melakukan segala sesuatu. Mungkin banyak dari kita berbicara mengenai kehidupan kekristenan adalah tidak lepas dari keterlibatan di dalam nilai-nilai pelayanan. Nilai-nilai untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik. Fungsi kehidupan keagamaan, fungsi di dalam kekristenan dengan menjunjung tinggi moral yang tinggi. Kita bisa melihat, bisa saja ketika kita terlibat di dalam pelayanan, hanya menjalankan nilai tentang kewajiban. Ketika berbicara kewajiban, seakan-akan seperti hanya melaksanakan tugas tanpa mengerti tentang makna dan nilai yang terkandung di dalam pelayanan tersebut. Pelayanan karena ada motivasi yang lain. Pelayanan karena ada pemikiran yang lain. Ada keinginan yang lain. Akan terhilang nilainya. Karena Tuhan tidak menginginkan pelayanan seperti berbicara mengenai hal yang setengah-setengah. Berbicara mengenai hal-hal ini, amin. Seperti kita berbicara kepada diri kita sendiri. Kita telah mengorbankan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu, supaya apa yang kita lakukan, seperti kita mau hal itu berkenan kepada Tuhan. Dan menjadi suatu kebanggaan ketika kita terlibat di dalam pelayanan. Berada di dalam posisi-posisi tertentu. Berada di dalam jabatan-jabatan tertentu. Dan terpandang di dalam status sosial. Apa bedanya dengan orang Farisi, orang yang memiliki ahli Taurat? Karena berbicara mengenai pelayanan,
hanya berbicara mengenai kedudukan atau posisi. Tapi kebenaran firman Tuhan berbicara kepada kita di dalam Filipi pasal yang kedua. Kita membuka Alkitab kita. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat ke-5 sampai dengan ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menaruh pemikiran, apa sih? Kenapa Tuhan berbicara mengenai pelayanan? Mengapa Tuhan meninggalkan nilai surga dan turun ke bumi? Kenapa Tuhan meninggalkan keilahiannya dan menjadi serupa atau sama dengan manusia? Bukankah dia memiliki posisi atau pelayanan yang tertinggi? Tetapi kenapa dia datang untuk merendahkan diri, menjadi manusia? Itulah menjadi pertanyaan, adalah untuk memelayani orang-orang yang terhilang, untuk memberitakan kebenaran-kebenaran bagi orang-orang yang terhilang, untuk mencari orang-orang yang terhilang, orang-orang yang hidup di dalam dosa, untuk orang-orang itu berpaling dan menaruh pengharapan. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam pelayanan. Bukan berbicara mengenai posisi, bukan berbicara mengenai jabatan. Dan kita akan lihat pada poin yang kedua pada malam hari ini, amin, bahwa anak yang sulung menggambarkan kehidupannya. Belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Berbicara mengenai bekerja keras, berbicara mengenai hal yang penting di dalam hidup, yaitu memiliki kepandaian, memiliki ilmu. Dan seringkali, amin, inilah yang menggoda orang-orang percaya. Keterlibatan di dalam hal-hal rohani, seperti seakan-akan menjadi orang-orang yang penting di dalam komunitas. Berbicara mengenai kapasitas, berbicara mengenai kemampuan, berbicara mengenai kepandaian, dan berbicara mengenai hikmat di dalam kepandaian atau di dalam kemampuan diri sendiri. Dan inilah, amin, yang membuat manusia cenderung untuk menjadi hakim bagi sesamanya. Tidak lagi berbicara mengenai hati seorang bapa, tetapi mempertahankan bahwa memiliki integritas, tidak melakukan segala sesuatu untuk melanggar perintah dari Bapa. Tetapi firman Tuhan berbicara di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Hati ini, amin, membandingkan dirinya
dengan si bungsu yang telah menghabiskan segala sesuatu kepunyaan Bapa. Dalam hatinya, dia tidak sama dengan apa yang dilakukan adiknya. Tetapi kebenaran kan firman Tuhan berbicara kepada kita. Adakah kita memiliki hati yang tetap terjaga di dalam melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan Allah Bapa? Poin yang terakhir yang kita akan lihat pada saat ini berbicara mengenai tentang kehidupan anak si sulung ini ketika dia menjawab kepada bapaknya. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan kepadaku seekor anak kambing untuk bersukacita bersama-sama dengan Bapa. Bagaimana Bapa bisa mengetahui bahwa ada kebutuhan di dalam kehidupan si sulung, tetapi si sulung tidak pernah meminta kepada bapaknya? Hal yang demikian juga sama di dalam hal doa kita, di dalam pergumulan kita sebagai orang-orang percaya. Seperti hal-hal doa itu seperti akan menjauh diri kita ketidakpercayaan. Apakah Bapa akan menjawab doa saya? Seperti kita mau amin. Oh, Bapa yang di surga akan memenuhi, mengetahui segala sesuatu. Tetapi kita tidak memiliki hubungan yang baik, hubungan yang terkoneksi antara Bapa dengan anak. Inilah si sulung berkatakan kepada bapaknya, Bapa tidak memberikan satu ekor pun, karena dia tidak melihat bahwa dia tidak pernah meminta kepada bapaknya. Anak sulung ini membangun keberadaannya melalui ketaatan kepada peraturan, melalui kerja keras. Si sulung terhilang dalam keyakinan yang dia bangun di atas usaha dan diri sendiri. Mari kita renungkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah kita memiliki hati pribadi yang si sulung ini berkatakan kepada bapaknya? Kita bisa mengoreksi diri kita. Ada enggak kita terhilang? Roma 8 ayat 26 sampai 27 firman Tuhan berkata kepada kita semua. Kita membuka di dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya ke-26 sampai dengan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang yang kudus, berbicara mengenai koneksi kita kepada Bapa. Dengan cepat saya mau katakan kepada kita semua, dari akhir yang Yesus berikan perumpamaan ini, kita tidak menemukan apakah si sulung ini mendengarkan apa yang bapaknya sampaikan kepada dia. Apakah dia ke rumah atau tidak? Karena dia tidak mendapatkan kesamaan dengan hati seorang bapa. Kenapa Yesus menjelaskan kepada kita, dan khususnya kepada orang-orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat? Benar di dalam Matius pasal 19 ayat ke-30 berbicara mengenai orang yang terdahulu dan orang yang terakhir.
kita membuka satu ayat lagi di dalam Matius 19 ayatnya ke-30. Firman Tuhan berkata, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran akan firman. Firman-Mu yang mengalir, yang memenuhi kehidupan kami. Firman-Mu yang menolong kami menyingkapkan segala sesuatu, sehingga tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau tidak membiarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang terhilang, tetapi Engkau menguatkan kami untuk kami tetap bersandar di dalam iman, percaya di dalam Engkau. Firman Tuhan berbicara bagi kita. Mungkin saudara yang hadir pada malam hari ini atau yang mendengarkan khotbah ini, mungkin saudara merasakan bahwa saudara memiliki hati yang sulung, hati seorang yang sulung ini, yang bersandar hanya di dalam pemikiran, tanpa mengerti apa itu kehendak Bapa. Tapi pada saat ini saudara ingin mau merespon dan bertobat, meninggalkan kehidupan lama saudara. Saudara ingin hidup baru kembali. Saudara ingin mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menaruh pengharapan dengan hati yang terbuka di dalamnya. Kalau itu saudara bisa mengangkat tangan dan berkata, ini aku Tuhan, saya mau mengikuti Engkau, saya mau melakukan segala sesuatu. Saya akan bisa menuntun saudara di dalam doa pertobatan. Katakan pada malam hari ini, Tuhan Yesus, saya telah mendengarkan kebenaran dan firman. Saya merasakan bahwa saya memiliki hati sama seperti apa si sulung lakukan. Tapi saat ini Tuhan, saya mau meninggalkan kehidupan lama saya. Saya tahu Tuhan, Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus saya. Engkau memberikan tebusan yang begitu bernilai dalam hidup saya oleh darah yang tercurah di atas kayu salib. Saat ini Tuhan, saya mengambil keputusan. Saya menyerahkan hidup saya di dalam Engkau. Tolong saya, bimbing saya, berkati saya, kuatkan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kami yang hadir pada malam hari ini, dan untuk setiap kami yang menyaksikan video ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ibadah yang sangat luar biasa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, berkat-Mu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Rasanya kami akan meninggalkan rumah, dan Kau tibakan kami ke rumah kami masing-masing dengan membawa damai sejahtera yang berasal daripada-Mu, di dalam iman yang dipulihkan, di dalam iman yang kuat, untuk melihat kebenaran dan kuasa-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa, dan pertemukan kami kembali di dalam ibadah-ibadah kami yang berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.